Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bersama-sama kita akan dari awal. Ketika hatiku telah disakiti, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saya percaya mengampuni seseorang yang melakukan sebuah kejahatan gak mudah, saudara. Dan itulah yang menjadi inspirasi dari lagu Sentuh Hatiku. Saudara, lagu Sentuh Hatiku diangkat dari kisah nyata, dari kehidupan seorang sahabat perempuan saya. Waktu itu saya duduk di bangku satu SMP. Saya punya seorang sahabat perempuan. Kami sama-sama duduk di bangku satu SMP, tapi kami beda sekolah. Suatu hari dia datang sama saya dan dia bilang gini, "Saya mau ngomong sama kamu." Saya bilang, "Sebentar, saya lagi makan." Saya selesaikan makan siang saya, lalu saya hampiri sahabat perempuan saya. Lalu saya tanya, "Tadi mau ngomong apa?" Tanpa bertele-tele dia bilang, "Saya hamil." Waduh saudara, satu SMP sudah hamil. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang menghamilinya? Waktu saya tanya siapa yang menghamili, tiba-tiba raut mukanya berubah. Dengan suara pelan, dengan menahan air mata, dia katakan, "Yang menghamili saya adalah papa kandung saya sendiri." Bagaimana mungkin seorang bapak bisa memperkosa anaknya sendiri? Saya antar dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia teriak-teriak kepada mamanya, "Pokoknya mama saya mau bunuh kandungan saya. Saya najis, saya haram, saya jijik, saya malu." Dan sejak hari itu hidupnya berubah total. Dia berhenti sekolah dan hidupnya diasingkan dari dunia luar. Ketika hidupnya diasingkan, lama-kelamaan dia mengalami depresi berat dan berujung pada gangguan jiwa. Mamanya pernah berkata, "Jangan gugurkan kandungan ini. Anak ini tidak bersalah apa-apa. Kita akan melaluinya bersama-sama." Tetapi kenyataan tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Karena kelamaan saudara, sahabat saya disendirikan, tidak bergaul dengan dunia luar, dalam sebuah ruangan gelap saudara. Lama-lama dia mengalami namanya gangguan jiwa. Kalau gilanya sudah kumat, dia bisa ambil garpu atau pisau, dia tusukkan ke tangan, ke perut dan ke pahanya, hingga begitu banyak bekas luka yang bisa dilihat. Dan melihat kejadian seperti ini, dengan terpaksa mamanya memindahkan anak perempuan satu-satunya di sebuah perkebunan papanya yang kaya raya, dibuatkan sebuah pondok, hidup sendirian dengan seorang pembantu, dipasung rantai besi tangan dan kakinya selama 13 tahun lebih lamanya. Yang saya membagikan pada saat malam hari ini adalah setelah 13 tahun telah berlalu, suatu hari Tuhan izinkan rantai besi itu terlepas. Ketika rantai besi itu terlepas,
Tiba-tiba sahabat saya seperti menyadari apa yang terjadi sama dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, dia lari ke dapur. Waktu dia menemukan pisau, dia angkat ke atas dan dia berdoa, Tuhan, tidak ada yang peduli dan mengerti hidup saya. Masa depan saya sudah habis. Saya mau mati saja. Tuhan tolong ampuni saya. Ketika dia hendak siap memotong urat nadinya, tiba-tiba dia merasakan tangan kanannya yang sedang memegang pisau. Itu ada yang menahan. Dan ada seorang pribadi yang menghampiri dia. Dan kita tahu sama-sama itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan ada dengan kasih yang besar. Tuhan peluk sahabat saya. Tapi respon balik dari sahabat saya adalah dia pukulin Tuhan sejadi-jadinya. Dia bilang, Tuhan kejam, Tuhan jahat. Selama ini Tuhan ada di mana? Apa Tuhan tidak pernah sayang sama saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, seharusnya waktu itu Tuhan bisa gagalkan rencana jahat Bapak. Kenapa Tuhan tidak lakukan? Tuhan ada di mana? Tuhan biarkan dia menangis. Tuhan biarkan dia mengeluarkan isi hatinya. Ketika emosinya mulai reda, dia bisa mendengar Tuhan ikut menangis dengan dia. Ada sebuah kalimat sederhana yang Tuhan bisikan di telinganya. Anakku, aku mengasihi engkau. Ampuni papamu. Mengampuni seorang ayah seperti ini gak mudah. Tapi hari itu sahabat saya bilang, ketika Tuhan datang menyentuh hati saya, Tuhan mengubah hidup saya. Rambutnya itu sampai sekaki dia potong, giginya sudah hitam dia sikat, dia mandi, dan dia pulang mencari papanya yang dan namanya selama 12 tahun juga tidak pernah menengok dia sama sekali. Ketika dia sampai di rumah, betapa kagetnya dia menemukan seorang ayah yang selama 12 tahun itu juga mengalami kelumpuhan total, gak bisa bicara, gak bisa bergerak karena didera oleh perasaan bersalah. Ketika seorang anak ketemu dengan papanya, dengan hati yang baru dia katakan, Pak, saya pulang. Papanya gak bisa merespon. Dia lebih mendekat lagi. Papanya gak anak papa pulang. Ketika dia mendekat, dilihat dengan jelas. Papanya menatap dia dengan tajam, menangis seolah-olah ingin minta maaf atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukannya. Pada saat keadaan mabuk, dia lari, dia peluk papanya. Dengan hati yang hancur dia katakan, ampuni anak papa ini yang tidak bisa mengampuni papa. Mengapa lirik lagu Sentuh Hatiku saya tulis betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Ada dua kejadian mengiringi ini. Pertama, selama 12 tahun 13 tahun Tuhan tidak pernah mengizinkan si maut mengambil nyawa papanya. Sampai anaknya pulang, anaknya mengampuni, Tuhan pulihkan keluarganya sampai selesai. 3 bulan kemudian baru Tuhan panggil papanya kembali ke pangkuannya. Yang kedua, anak yang dilahirkan pada usia 8 bulan kandungannya saudara, di depan dia berdiri seorang anak laki-laki tidak cacat sama sekali. Apapun yang kita lalui hari-hari ini, sesulit apapun, sekeras apapun, sepahit apapun, Tuhan ada di sana untuk menyertai hidup kita saudara. Amin. Kita akan tutup dengan sebuah pujian, Sentuh Hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih
bersamanya bangkit saudara. Berserulah dan panggil dia Bapa yang baik. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi apa bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berserulah Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Engkau yang membutuhkan Tuhan, angkat tanganmu dan katakan sungguh-sungguh. Sentuh hati saudara Muhammad dalam amin. Sebuah kasih yang selalu